Puji nama Tuhan. Hari ini sebagai persekutuan Bapak-Bapak yang ada di Jemaat Efata, kita boleh ada bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita, ibadah PKB tingkat jemaat yang diselenggarakan di Rayon 3 yang kita adakan di posnya. Untuk itu Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, kita akan memulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Bapak-Bapak dong siapkan nyanyian Kidung Jemaat 13. Nyanyian Kidung Jemaat 13, kita akan menyanyi ayat 1 sampai 3. Ayatnya yang ke-1 dan ke-2 dalam keadaan duduk, ayat 3 saya undang Bapak-Bapak untuk berdiri. Kita mulai ibadah kita di sore hari ini. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Allah Bapa Tuhan, dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat. Ayat 3 saya undang Bapak-Bapak untuk berdiri. Ya Roh Kudus, tolong kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan. Sucikanlah hati kami, sucikanlah hati kami. Berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Mari kita berdoa. Maha besar ya Aba, ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami Bapak-Bapak yang ada di Jemaat Efata, mulai dari pagi hingga sore di tengah-tengah tugas, aktivitas dan kerja kami. Tuhan boleh menjaga, menyertai dan melindungi dengan memberikan kami kekuatan, kesehatan, juga nafas hidup sampai saat ini ya Bapak. Dan di sore hari ini terima kasih untuk waktu Tuhan. Kami selaku Bapak-Bapak yang ada di Jemaat Efata, kami boleh ada dalam satu persekutuan PKB tingkat jemaat yang kami selenggarakan di Rayon 3, di pos Rayon 3 di sini Bapak. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai kami peraskan dengan nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dengan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak yang sudah datang beribadah di sore hari ini. Amin. Ya, Bapak-Bapak sebelum duduk, mari kita bermazmur dulu untuk Tuhan. Kita cari bersama dalam Mazmur 37. Mazmur, kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Kita baca ayat 23 sampai 27. Mazmur 37, kita baca mulai ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Kalau sudah katakan dapat amin. Ya, saya baca perikopnya. Dan untuk mengaminkannya Bapak-Bapak dong siapkan
nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Kita menyanyi untuk mengaminkan Mazmur pujian kita. Saya baca perikopnya dan kita baca bersama-sama. Kebahagiaan orang fasik semu, ayat 23, 3. Apabila ia jatuh, ya, demikian Mazmur pujian kita. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air daya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka termanita itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, serta udara warna cemerlang, indah gembira, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini, kita akan belajar bersama di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 21. Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kalau sudah dapat, kita tetap terbuka dan kita berdoa mohon pimpinan kuat kuasa Roh Allah sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu Tuhan bagi kami selaku Bapak-Bapak yang sudah datang beribadah di sore hari ini. Inilah kehidupan kami yang dapat kami balas untuk kasih dan anugerah Tuhan. Lewat pujian-pujian kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Dan di sore hari ini Bapak, kami juga rindu untuk membaca firman Tuhan. Kami rindu ada di sekeliling firman Tuhan, dan kami mau belajar tentang firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan inilah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya serta beriman kepada Yesus. Terima kasih banyak Bapak Surgawi.
berkati kami selaku Bapak-Bapak, sucikan dan layakan kami, sucikan tempat yang kami pakai untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini membawa berkah dan sukacita bagi kami selaku Bapak-Bapak yang sudah datang beribadah, sehingga kami pulang lewat kebenaran firman ini, kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berfirman bagi kami, ya Bapa Surgawi, kami telah siap untuk membaca firman Allah yang kudus. Amin. Ya, saya akan membaca. Bapak-bapak silakan mengikuti lewat Alkitab yang ada di bapak-bapak rumput tangan. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan kepadamu itu.
Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini yang telah kita baca bersama-sama. Salam. Salam. Ya, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, inilah firman Tuhan yang akan diberitakan sepanjang minggu berjalan ini. Ya, kemarin kita telah mendengar di gereja bersama-sama pembacaan ini, dan di saat ini juga kita sebagai persekutuan kaum Bapa kembali lagi belajar tentang firman Tuhan ini. Ya, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak-bapak ibadah hari Minggu di Putema itu bilang apa ya? Ada yang tahu? Di Putema bilang apa? Ya? Ya, benar-benar, tapi belum lengkap. Ini ketahuan. Ini dia. Ya, ada? Wah, berarti Bapak pergi sembahyang tidak fokus nih. Ya, ya, dilengkapi dalam panggilan Allah. Dilengkapi dalam panggilan Allah. Demikian tema kita di gereja yang telah kita dengar bersama, dan di sore hari ini kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan ini. Nah, Bapak-bapak, kalau kita baca tadi dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, itu bercerita tentang Samuel. Ya, Samuel itu dia masih kecil. Samuel masih kecil. Kalau kita kilas balik lagi ke belakang, Samuel ini waktu orang tuanya pergi sembahyang di rumah Allah ini sudah, yang Samuel sekarang tinggal, dia punya mama sembahyang depan tabut ini. Imam Eli ini dia lihat, wah, kenapa ibu ini dia berbicara komat kami sambil sedih. Nah, rupanya ibunya ini dia minta kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan seorang anak kepadanya, maka dia akan bernasar memberikannya kepada Tuhan. Nah, itu dia cerita tentang pasalnya yang kedua. Sekarang yang ketiga, pasal ketiga ini tentang Samuel ini. Ya, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Samuel ditulis untuk bangsa Israel. Tujuannya adalah untuk memberikan catatan sejarah mengenai transisi. Ya, kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel ini, tadinya kan sebelum kitab Samuel berarti kitab apa? Hakim-hakim. Iya toh? Ya, hakim-hakim. Tapi sebelum 1 Samuel sini kita lihat yang adalah Rut. Tapi sebelum Rut tentunya itu. Ya. Adalah sebuah transisi mengenai masa-masa di mana akan dari zaman hakim-hakim itu untuk menuju kepada pemerintahan atau raja. Kenapa? Karena bangsa Israel ini mereka mau seorang raja yang memimpin mereka. Karena di sekeliling bangsa Israel itu mereka lihat ada raja-raja di dalamnya yang memimpin mereka. Kenapa bangsa Israel tidak ada raja? Nah, kitab Samuel ini kalau kita baca tadi mulai 3 perjalanannya Nabi Samuel, ya itu tentunya tadi dia melantik Raja Saul. Raja Israel yang pertama, terus Raja Daud. Nah, itu dia. Bapak-bapak yang diberkati oleh Yesus Kristus, kitab ini juga berfungsi sebagai pengingat tentang pentingnya kepemimpinan yang benar dan tampak dari ketidaktaatan
terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi kembali di kitab Samuel pasal 3 ayat 1, itu jarang sekali ya. Jarang sekali firman Tuhan atau penglihatan yang diberikan Tuhan pada zaman itu sebelum Samuel ini dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Yesus Kristus, 1 Samuel 3 ayat 1-21 menceritakan tentang panggilan Samuel oleh Tuhan. Samuel seorang anak yang melayani di hadapan Tuhan di bawah pengawasan Nabi atau Imam Eli. Nah, pembacaan kita tadi, Tuhan memanggil Samuel sebanyak berapa kali? Ya? 3 kali? Ya, benar. Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali. Tetapi yang dijawab Samuel yang keberapa kali? Keempat kali, ya, oke. Ya, Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali. Samuel mengira bahwa Eli yang memanggilnya. Kalau kita baca tadi dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-12. Nah, pada saat yang terakhir panggilannya, mengertilah Imam Eli bahwa inilah Tuhan yang mau sampaikan sesuatu kepada Samuel. Jadi Samuel ke sana, panggilan ketiga itu dia bilang, "Bapak memanggil saya kah?" Maka mengertilah Imam Eli. Imam Eli bilang, "Samuel, kalau ada suara lagi, kau bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Tuhan kemudian menyampaikan pesannya kepada Samuel, yang berisi tentunya penghukuman kepada Imam Eli serta keluarganya. Karena kalau kita baca tadi itu, dia sudah tahu kejahatan anak-anaknya, tetapi sebagai seorang bapak dia tidak menegur langsung kepada kedua anaknya itu. Nah, jadi Samuel ini dia semakin besar, dia semakin firman Tuhan yang diberikan kepadanya itu dia sampaikan, sehingga dari Dan sampai Berseba atau dari seluruh bangsa Israel itu, mereka tahu bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka, yaitu Samuel. Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi nabinya di masa depan. Meskipun Samuel masih muda dan belum mengenal suara Tuhan, Tuhan tetap memanggilnya dan membimbingnya untuk memahami panggilan tersebut. Tema ini menekankan bahwa Tuhan melengkapi kita untuk panggilan yang telah Ia tetapkan bagi kita, tidak peduli usia atau kondisi kita saat ini. Untuk itu ada beberapa pesan penting buat kita di saat ini lewat perenungan kita dalam kitab Samuel pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 21. Yang pertama yang dapat kita belajar di sini yaitu mendengar panggilan Tuhan. Ya. Seperti Samuel yang belum mengenal suara Tuhan pada awalnya, kita juga mungkin tidak langsung mengenal panggilan Tuhan. Pertanyaannya, Bapak-bapak pernah mendengar panggilan suara Tuhan? Ada yang pernah mendengar panggilan suara Tuhan? Sudahlah. Kalau bapak-bapak belum, bapak datang ke ibadah sini berarti ada apa? Panggilan Tuhan untuk bapak datang beribadat di saat ini lewat Roh Kudus Tuhan. Ya toh, mari kita pergi rayon 3. Hari ini ada ibadah persekutuan PKB. Nah, kita sama yang belum mengenal suara Tuhan pada awalnya, kita juga mungkin tidak langsung mengenal panggilan Tuhan. Namun penting untuk tetap membuka hati dan telinga kita untuk mendengar panggilan Tuhan. Mari luangkan waktu dalam doa. Mari luangkan waktu dalam persekutuan.
dan meluangkan waktu dalam pembacaan Alkitab setiap hari. Berlatihlah mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya dan juga dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan. Mintalah Tuhan untuk memberikan hati yang peka dan telinga yang mendengar, sehingga Bapak-bapak dan saya ketemu bisa mendengar suara panggilan Tuhan lewat Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, kalau tadi pesan penting buat kita saat ini mendengar panggilan Tuhan, yang kedua ketaatan dalam merespon panggilan. Ya, ketaatan dalam merespon panggilan. Ketaatan dalam merespon panggilan Tuhan. Nah, Samuel merespon panggilan Tuhan dengan ketaatan, meskipun ia awalnya bingung dan mengira itu panggilan dari Eli. Setelah Eli menyadari bahwa Tuhan yang memanggil, ia mengarahkan Samuel untuk merespon dengan berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ketika merasa bahwa Tuhan memanggil kita, Bapak-bapak dan saya, untuk melakukan sesuatu, mari kita responlah itu dengan ketaatan dan juga kesediaan. Bersedialah untuk berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Ini bisa berarti memulai pelayanan baru. Bapak-bapak memulai pelayanan baru. Bapak-bapak mulai hari dalam persekutuan di saat ini karena mendengar tadi panggilan Tuhan untuk Bapak-bapak datang beribadah di saat ini. Ini berarti kita memulai pelayanan baru, membantu orang-orang yang lain atau membuat perubahan dalam hidup kita sesuai yang dikehendak oleh Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan melengkapi. Nah, ini ya. Samuel mungkin merasa tidak siap atau tidak layak untuk panggilan besar tersebut, tetapi Tuhan memanggilnya juga, tentunya akan melengkapinya, dan Tuhan menyertai Samuel sehingga dia bisa melantik dua orang raja sekaligus, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Jangan takut akan keterbatasan atau kekurangan dari bapak-bapak dan saya. Mari fokuslah pada kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, pesan dalam firman Tuhan bagi bapak-bapak dan saya, kesediaan waktu untuk menyampaikan firman. Samuel merasa takut untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Eli, karena itu adalah pesan penghukuman. Namun dengan dorongan Eli, Samuel akhirnya memberitahukan segala sesuatu yang Tuhan katakan kepadanya. Kita juga mungkin merasa takut atau tidak nyaman untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama jika itu melibatkan teguran atau koreksi. Namun kita dipanggil untuk menjadi saksi yang setia, menyampaikan kebenaran dengan kasih dan keberanian. Jadilah saluran berkat dan kebenaran Tuhan dalam komunitas dan juga lingkungan dan persekutuan kita. Yang kelima, mengakui dan menerima kehendak Tuhan. Eli menunjukkan penerimaan yang dia terima dari Tuhan, bahwa dia dan juga kedua anaknya akan dihukum. Dia berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Tentunya dalam hidup kita ada saat-saat ketika kita harus menerima kehendak Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi bapak-bapak dan saya, dan menerima kehendaknya dengan hati yang tunduk dan penuh iman. Itulah kelima pesan yang mau dikatakan kepada bapak-bapak dan saya dalam firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan di saat ini. Yang pertama tadi, kita mendengar panggilan Tuhan. Ya, jangan keraskan hati kalau
mendengar panggilan Tuhan. Jangan keraskan hati kalau ada teman bapak-bapak yang ajak ke persekutuan, ya. Yang kedua, ketaatan dalam merespon panggilan. Ya, kalau dipanggil bapak, mari kita pergi ibadah, langsung kita pergi. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan melengkapi bapak-bapak dan saya dalam tugas dan pelayanan, terutama kepada pengurus-pengurus dan juga kepada teman-teman sepelayanan. Mari, di dalam kelemahan kita tentunya Tuhan memilih, Tuhan juga akan melengkapi dan memberikan kekuatan. Yang keempat, kesediaan untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini harus disampaikan, harus diwartakan kepada sesama sehingga mereka juga memperoleh sukacita, memperoleh damai sejahtera dan tentunya keselamatan daripada Tuhan. Dan yang kelima, mengakui dan menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan. Tadi sampaikan, dalam kehidupan kita, dalam kesalahan kita ditegur oleh Tuhan, kita terima, karena lewat teguran itulah kita akan diperbaharui di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kesimpulan 1 Samuel 3 ayat 1-21 mau mengajarkan kita tentang pentingnya mendengar dan merespon panggilan Tuhan, juga disertai dengan ketaatan. Pentingnya mendengar, merespon panggilan Tuhan dan juga ketaatan. Tuhan memanggil kita untuk melayaninya dan Ia melengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk menjalankan panggilan tersebut. Dengan kesediaan, dengan kepercayaan, dan dengan keberanian, kita bisa menjadi alat Tuhan yang efektif dalam menyampaikan firman-Nya dan menjalani kehendak-Nya di dalam hidup bapak-bapak dan saya. Mari kita berdoa agar kita selalu dilengkapi, kita selalu dipimpin oleh Tuhan dalam setiap panggilan yang Ia tetapkan bagi bapak-bapak dan saya. Untuk itu, biarlah firman Tuhan ini memberkati bapak-bapak, sehingga bapak-bapak juga dapat menjadi berkat, dapat juga melayani keluarga di rumah dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bintang gemerlap, aku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita menyanyi ayat 1-2 dalam keadaan duduk. Ayatnya yang ketiga saya undang kita bangkit, kita berdiri. Aku milikmu Yesus Tuhanku, aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh raih daku dan dekatkanlah raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib. Raih daku, raih dan dekatkanlah raih daku, raih dan dekatkanlah di sisimu Tuhan. Bapak-bapak diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan pulang dan berpisah satu dengan lain. Firman Tuhan telah kita dengar. Mari pulang dan membawa berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa dan mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus memberkati bapak-bapak yang sudah datang beribadah di saat ini, dan menyertai keluarga istri dan anak kami di rumah, dan juga memberkati orang yang punya kami yang jauh dan dekat mulai saat ini, esok dan selamanya. Amin. Bapak-bapak silakan duduk. Salam.